Mohon Pak Haji, mohon Bos, ilmunya Allah nggak pernah ada yang tertandingi, Bos. Biarin dia ngomong begitu. Siap. Ini ilmu baru, Pak, dari RDAY. Tapi sejak saya mengamalkan RDAY, sekarang alhamdulillah saya nggak peduli. Sekarang saya biasanya dengar seperti nggak dengar, biasa aja. Jadi udah nggak ada jengkelan. Nggak ada. Nggak kepancing jengkel. Saya udah biasa aja. Tadinya jengkelan. Tadinya jengkel. Kepancing jengkel. Kesel itu. Kesel. Gitu. Tapi sejak itu saya sekarang alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Hidup nih kayak sempurna ya. Alhamdulillah betul Pak Haji. Kecuali kalau didatengin debt collector ya, baru nggak sempurna ya. Sangat betul, sangat saya merasakan betul manfaat daripada RDAY ini. Kebetulan saya sekarang punya punya hidayah. Saya minta mohon pencerahan dari Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya Pak Marjo dari Bekasi. Sebelum saya bertanya, boleh saya testimoni sedikit Pak Haji? Boleh. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kebetulan saya mengenal RDAY awal bulan Juni. Sampai sekarang saya nggak pernah berhenti, nggak pernah telat, nggak pernah lengkap untuk mandi pandan. Jam 00. Mandi pandan jam 00. Siap, betul. Orang yang bangun jam 00, mandinya jam 00. Di dompetnya, di sakunya nih nggak pernah kosong, selalu bawa duit segepok. Coba praktekin. Orang yang mandi jam 00 perempuan, bangun jam 00 mandi, di BH-nya nggak ada duit segepok. Boleh tetenya gede, bukan tete yang gede, tapi gepokan yang gede. Ya Bos. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Jadi alhamdulillah setelah saya melakukan sampai sekarang rutin, cuma ngajinya terus terang saya ngajinya masih terbata-bata. Kenapa? Memang saya dari kecil tidak bisa ngaji, saya otodidak belajar ngaji, tapi berkat saya mengamalkan ilmu RDAY, alhamdulillah sekarang saya lancar ngaji. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, betul. Alhamdulillah. Wara, jadi sekarang bisa ngaji? Bisa. Saya pengen ngaji terus baca terus, alhamdulillah. Seperti anak baru bisa baca ngaji. Gitu. Wow, kebanggaan tersendiri loh buat bisa ngaji. Alhamdulillah. Karena orang yang baca Quran nanti di dalam kuburnya terang. Amin. Jadi nanti bisa main remi di dalam kubur. Kemudian satu lagi, ya. Saya pernah jengkel, kesel karena saya tinggal di kampung, ya. Ada masjid. Kebetulan kalau azan terus terang itu memang bagus, saya seneng. Tapi bacaan sholatnya dikeluarkan ke speaker, sehingga dan suaranya juga kencang sekali dan tidak enak didengar. Ya. Saya sering ngeluh, saya sering ngomel, saya sering gerutu, tapi istri saya selalu mencegah, biarin aja kan. Tapi sejak saya mengamalkan RDAY, sekarang alhamdulillah saya nggak peduli. Sekarang saya biasanya dengar seperti nggak dengar, biasa aja. Jadi udah nggak ada jengkelan. Nggak ada. Nggak kepancing jengkel. Dengar yang ngaji, maksud saya dengar bacaan sholat di speaker itu saya nggak jengkel lagi. Saya udah biasa aja. Tadinya jengkelan. Tadinya jengkel. Kepancing jengkel. Kesel gitu. Kesel. Gitu. Tapi sejak itu saya sekarang alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Hidup nih kayak sempurna ya. Alhamdulillah betul Pak Haji. Kecuali kalau didatengin debt collector ya, baru nggak sempurna ya. Sangat betul, sangat saya merasakan betul manfaat daripada RDAY ini. Kebetulan saya sekarang punya punya hidayah. Saya minta mohon pencerahan dari Pak Haji. Saya punya hajat. Saya pensiun 7 bulan yang lalu. Saya melamar sana sini. Ada satu tempat yang memang khusus untuk pensiunan, tapi tidak bisa menerima saya dengan alasan tidak ada pekerjaan. Tapi orang lain malah diterima di sana. Kemudian tempat lain pun saya juga sampai ngelamar jadi bahasanya tukang kebun di sini di Sentul, di vilanya Ibu Megawati, itu pun juga ditolak. Padahal sekedar untuk menjadi tukang kebun sekalipun saya ditolak. Kemana-mana saya nama terakhir ke adik yang di Irian Jaya, maksud saya di Papua. Saya bahkan merendah untuk menjadi kuli sekalipun, saya nggak apa-apa jadi kuli. Nggak ada om katanya. Saya sendiri pun di sini lagi susah katanya. Jadi kemana-mana selalu saya ditolak, selalu ini. Mohon pribadi ada apa dengan diri saya? Terakhir tadi pagi pun saya sudah ditegur ditagih hutang oleh teman karena ditagih hutang oleh teman karena waktu saya nikahin anak saya minjem duit teman saya tersebut, sampai sekarang saya belum bisa kembalikan. Bahasanya udah hampir setahun, mana nih kembalikan, saya butuh duit. Kebetulan rumah saya sendiri juga ditegur juga. Saya bulan kemarin belum Juli belum bisa bayar cicilan rumah saya 6 juta. Saya masih sekitar sampai tahun 25 baru lunas. Utangnya sampai tahun 2025 besok. 2025. Untuk rumah.
Tapi kalau untuk pensiun sudah saya ambil duluan, saya jaminkan sampai umur 75. Jadi sudah nol, sekarang saya udah nggak punya apa-apa lagi, alhamdulillah. Nah, yang penting itu dulu. Saya mohon ridho Pak Haji, saya pengen jual tanah saya, tapi yang punya yang lama sesumbar lewat mertua saya, nggak bakalan bisa jual kalau tidak kembali ke saya lagi. Jadi mohon Pak Haji, mohon Bos, ilmunya Allah nggak pernah ada yang tertandingi, Bos. Biarin dia ngomong begitu. Siap. Ini ilmu baru Pak dari RDAY. Jadi Bapak kalau punya rumah, difoto rumahnya, nanti dicolek rumahnya, laku. Laku, ayo laku sekarang. Gue lagi perlu duit tahu, laku, ayo laku, nanti laku. Ini tanah berbentuk sawah Pak Haji. Ya udah, sawahnya difoto, laku, 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 nanti laku. Siap. Atau Bapak dan Ibu punya uang di luar, kan kalau RDA nggak boleh ditagih. Tapi orang dedes aja, gimana Pak Haji supaya ini ditagih? Ya udah, foto orangnya yang utang, colek pakai alat kelamin. Bayar gak lo? Ayo. Bayar gak lo? Kalau nggak gue bayar gue santet lo. Bayar lo. Ntar bayar Bos. Siap. Itu ada lagi? Siap. Ya. Siap. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Berdiri Bu. Langsung nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji. Ya. Saya Ibu Sri Purwati dari Bekasi, Tambun, daerah Mustika Jaya. Saya punya hajat, ingin menjual rumah warisan tapi atas nama saya dan adik-adik untuk dibagi-bagi ke adik-adik saya. Mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Buat Bapak dan Ibu yang mau jual aset, celana dalamnya direndam boleh, dicebok alat kelamin Ibu boleh, disiramin di depan jalanan raya. Sambil Ibu ngomong, Siap. alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, dibolak-balik. Bolak-balik ya Pak Haji. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede, beli, datang. Nggak nawar, harganya harus cocok. Sesuai yang saya Iya, minta betul. itu. Siap. Oh, iya. Kenapa mesti ngucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede? Karena kalau yang datang alat kelamin laki-laki kecil, alat kelamin perempuan kecil, nanti yang datang anak-anak kecil. Nggak beli kalau anak kecil. Nggak makan beli. Iya. Makanya Ibu ngomong yang gede. Oh siap Pak Haji. Walaupun yang datang gede nggak beli nggak apa-apa, yang penting gede. Yang penting duitnya gede Pak Haji. Iya, biasanya kalau alat kelaminnya gede, duitnya gede. Ya, Bisa siap, Pak dites, coba lihat nih saksinya sebelah kanan ini gede-gede semua. Nah nanti Ibu ambil celana dalamnya Ibu yang bekas pakai, Ya, siap. ini berlaku semua, Ya. gosokin di pintu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Ya, siap. Alat kelamin laki-laki gede, perempuan gede, beli, datang, cocok. Oh, iya, betul. Pokoknya ngomong aja gitu. Iya, siap. Terus. Cocok. Ulangi lagi 9 kali. 9 kali. Udah. Nanti atas nama sertifikat itu rumahnya atas nama siapa? Oh, atas nama orang tua kita. Berapa umurnya? Oh. 70 tahun, nggak sampai 70 hari udah langsung laku. Oh, siap. Paling lama 70 hari. 70 hari. Kadang Pak. 2 hari laku, 3 hari laku gitu. Amin. Lanjut. Amin. Sembilan. Makasih Pak Haji Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. ya. Saya Ibu Ana dari Bandar Lampung. Tadi nyampe jam 1. Baru pertama kali ke sini. Jam 1 apa? 1 siang. Terus? Dari Lampungnya jam 9 malam. Kan nggak saya undang, kok kamu datang? Nekat Pak Haji. Gubrak. Nekat karena Gue udah bilang sama YouTube, saya jangan datengin bab ibu ini. Saya tadinya ngaceng, jadi nggak ngaceng. nekat Pak Haji saking Abisnya kepengen. kamu pakai kerudung. Kalau kerudung dibuka saya jadi ngaceng. Sebelum testimoni saya mau sedikit cerita Pak Haji. Saya mengenal ilmu RDAY ini sebetulnya dulu baru 2 bulan. Tapi cuman ngelihat gitu-gitu aja, apaan sih ilmu ini? Apaan sih ilmu ini? Iya, nggak cocok gitu Nggak kan. cocok. Nah kemudian tapi ayu saya cerita sama Shit. saya, karena memang ini loh teh ini nih bisa dapetin duit nih dari centong cenah gitu. Oh gitu. Terus saya ngobrol dengan kakak saya, kemudian saya penasaran buka YouTube terus gitu kan, YouTube Pak Haji, dan kemudian ada yang saya lakukan hajat saya gitu Pak. Ini apa? Dari ilmu Pak Haji ada yang saya lakukan, terus saya baca setiap hari, saya buka terus pengen tahu kayak mana, penasaran kan gitu Pak Haji. Alhamdulillah di kecil-kecil aja Pak Haji
udah ada yang terkabul. Contohnya? Contohnya suruh Pak Haji sedekah isi dompet. Waktu itu saya bukan seisi celana kan? Bukan. Ya, ya. Waktu itu saya nggak punya duit, cuma ada 40.000. Hari Jumat subuh-subuh saya nekat, yakin saya ke ibu saya, minta doa sedekah ke ibu saya. Kemudian jam 9 siangnya saya dapat 300.000 dari kawan saya. Wow, tepuk tangan dong. Nah, dari itu. yang kecil dulu ya. Ya, yang kecil Pak Haji. Kemudian saya mau berangkat ke sini, itu kan memang pengen banget ke sini Pak Haji. Ibu pengen, saya nggak pengen. Sampai sebenarnya saya sampai udah dimimpiin Pak Haji, kayak dikasih amplop kayak kertas gitu sampai. Kapan mimpinya? Mimpinya itu udah bulan-bulan yang lalu lah. Pantesan bulan kemarin saya ngacang terus. Dan saya pernah nge-WA Pak Haji, dijawab suruh ngirim foto sama umur gitu kan, sama Bu Ai juga suruh datang ke sini. Tapi karena saya memang nggak punya uang gitu kan, saya sabar aja. Nah, kemudian saya ingat kata Pak Haji kalau pengen ada hajat terkabul, tidurnya nggak pakai celana dalam kan sama BH. Ya, Saya Ibu udah meraktekin belum? Sudah. Kemudian akhirnya Sekarang pakai celana dalam nggak? pakai tapi Pak Haji. Tapi Kenapa nggak dibuka? Buka dulu sekarang, saya tungguin. Nah, kemudian karena saya kepengen ke sini, ada singkat cerita teman saya nitip uang ke saya untuk beli bahan untuk dia hajatan Pak Haji, hari Kamis besok harus dikirim. Karena saya nekat, saya pakai aja uang itu untuk ongkos ke sini Pak Haji. Istri yang kreatif, tepuk tangan dong. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.